た淡い翼 Hai para Niki user dan kaum ibu kaum yang punya cita-cita disuntik vaksin biar jadi titan. Seperti di judul video kali ini, gue mau membahas anime-anime dengan karakter utama yang memiliki sebuah rahasia, dimana ketika dia ini sekolah dan di luar sekolah dia ini memiliki sesuatu yang tidak mau dia tunjukkan di sekolahnya. Bisa dari penampilannya, sikapnya, sampai orang-orang yang memandangnya guys. Semua itu berbeda saat dia itu di sekolah dan juga di rumah guys. Nah terus apa saja sih anime-anime sekul dengan karakter utama yang menyembunyikan sikap dan identitas aslinya? Tanpa basa-basi and yuk langsung aja kita ke list yang pertama guys. Kaichou wa Maid-sama. Di dalam sangar, di luar unch-unch. Ya, mungkin itulah gambaran untuk karakter yang ada di dalam anime ini. Kaichou wa Maid-sama bercerita mengenai siswi SMA Seika yang bernama Ayuzawa Misaki, guys. Kita panggil saja Misa-chan ya. Biar kelihatan lebih sangar dikit gitu. SMA Seika adalah sekolah dengan mayoritas siswanya itu adalah laki-laki, guys. Makanya ada cewek yang sekolah di sana bakalan jadi tergengbeng, guys. Tetapi berbeda dengan si Misaki ini guys, di SMA itu dia ini berhasil menjadi ketua OSIS perempuan pertama di SMA Seika. Lebih kerennya lagi, dia ini terkenal sangat-sangat galak dengan para lelaki-lelaki guys. Karena dia ini punya misi dan visi untuk melindungi, menjaga, dan menarik banyak siswi perempuan agar masuk ke sekolah Seika guys. Selain galaknya kayak teman waktu ditagih hutangnya, dia juga adalah cewek tomboy dan juga jenius guys. Meskipun bisa dibilang keluarganya juga ini miskin dan masa lalunya sangat-sangat menyakitkan guys. Tetapi dibalik itu semua, ketika si Misaki ini di luar sekolah, ternyata dia ini bekerja di sebuah kafe dengan menjadi maid di cafe tersebut guys. Bayangkan aja, ada cewek tomboy, galak, dan ditakuti semua cowok-cowok gitu. Ternyata dia kerja di cafe dan menjadi cewek uns-uns gitu. Menjadi pelayan buat para cowok-cowok gitu. Lu punya masalah hidup apa tonengnya? Sinilah, nggak usah cerita sama gua. Himoto Umaru-chan, kalian ingin punya adik biar kalian bisa jadi pedofil? Tenang aja, gua doakan adik lu itu seperti si Piko guys, biar hidup kalian itu tenang dan damai gitu kan. Himoto Umaru-chan menceritakan tentang seorang gadis yang memiliki dua kepribadian berbeda guys, ketika dia ini berada di luar dan di dalam rumah. Ketika dia ini di luar rumah, Umaru Doma adalah seorang gadis cantik, pintar, sangean, baik hati, dan rajin menabung gitu. Nah, sikapnya itu membuat orang-orang pada menyukainya. Wah, ini pasti waifu gua nih. Wah, pokoknya idaman gua ini dah. Nikah sama kancutnya aja ikhlas gua. Namun tetaplah putus asa dan menyerah guys ketika kalian itu mengetahui sikap aslinya yang ada di rumah guys. Dimana 100 juta kilometer derajat berubah dia ini. Dia ini adalah sosok yang selalu membuat kakaknya itu kesal dengan sifat pemalasnya. Kakaknya ini jelas mengetahui perbedaan signifikan adiknya ketika berada di luar rumah dan juga di dalam rumah guys. Namun dia ini tetap saja diam dan tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan kepribadian adiknya itu. Untung aja nih ya kakaknya itu sabar. Wah, kalau kakaknya si Kearu, waduh bakalan berlobang tuh punggung lu anjing. Real life menjadi beban dan pecundang untuk tidak diharapkan orang-orang di sekitarnya. Itulah Arata Kaizaki guys, dengan umurnya yang sudah menginjak 27 tahun gitu. Dia ini menjadi salah satu orang yang terpilih untuk menggunakan obat khusus untuk mengubah hidupnya menjadi lebih mudah dan diharuskan bersekolah lagi di SMA. Dengan tema yang mengandung unsur khayalan fantasi, Kaizaki Arata ini berhasil masuk ke awal hidupnya di masa SMA bersama teman-temannya guys. Kali ini dia ini harus memulai serius dan memperbaiki kesalahannya yang dulu. Karena memang umurnya ini sebenarnya 27 tahun dan menyamar menjadi anak sekolah, sikap dewasanya bisa terlihat dari caranya menghadapi masalah guys. Kaizaki Arata ini sadar bahwa masa lalu yang dulu dia lakukan itu salah. Untuk itulah dia ini tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak berguna. Nah, dengerin tuh ya, jangan nonton anime terus. Bermainlah FF biar sedikit berguna gitu kan. Nah, karena namanya juga udah tua dia ini membawa sikap coolnya ke sekolah itu guys. Arata mempunyai teman perempuan yang pintar tapi kesepian yang bernama Hishiro guys. Bahkan karena lumayan lama menjalin pertemanan, Hishiro ini lambat laun berubah sikapnya yang semula pendiam menjadi lebih aktif dan ceria gara-gara si Arata ini guys. Cepatlah tidak sadar dan menjadi beban keluarga. Itulah yang anime ini ajarkan ke kita guys, untuk menerima sebuah penyesalan di masa lalu, terutama kecanduan comli guys. Contohnya ya kecanduan comli guys. Kiseiju Sei no Kakuritsu. Kenapa si Shinichi menyembunyikan dirinya yang asli?
Memang di awal dia ini terlihat seperti anak biasa, tetapi di sebuah kejadian membuatnya ini harus menyembunyikan sesuatu dari orang-orang, terutama teman sekolahnya guys. Cerita dimulai ketika alien yang berbentuk cacing dinamakan dengan Parasite menyerang bumi dan mengambil alih otak manusia. Nah apesnya makhluk itu juga menyerang seorang remaja yang bernama Izumi Shinichi sewaktu dia tidur. Namun makhluk tersebut itu gagal masuk ke otaknya karena si Shinichi ini sedang memakai headset guys, dan hanya berhasil masuk ke dalam tangan kanannya. Oleh sebab itu makhluk tersebut itu dinamai Migi yang berarti tangan kanan. Mereka berdua ini berbagi kepribadian melawan parasite-parasite yang lainnya untuk mencegah teror yang merebak di masyarakat. Karena ulah para parasite ini guys. Iya, karena dia ini udah menjadi setengah parasite, Shinichi ini mau tidak mau harus menyembunyikan identitas aslinya. Lu bayangin ya, di anime cacingan aja bisa jadi keren pak. Lah kita cacingan langsung diare anjing. Ore wo sukinanu wa omae dake kayo. Ada pepatah bilang, jauh di hati, dekat di mata. Mungkin itulah gambaran kalau teman perempuan kalian yang sudah lama kalian taksir, tiba-tiba, mereka suka sama orang lain gitu kan. Nyeseknya anjing. Tapi nggak apa-apa, asal dapet yang lebih semok itu nggak apa-apa guys. Kalau dapet sih, anjing. Oresuki bercerita mengenai remaja sekolah yang berusaha memperoleh cinta idealnya di masa sekolah guys. Seorang pemuda yang bernama Kisaragi Amatsuyu alias Joro memiliki kedekatan erat dengan ketua OSIS yang bernama Akino Sakura atau Cosmos guys. Yang terkenal dia ini sangat-sangat cantik dan keanggunannya guys. Serta karakter Hinata Aoi alias Himawari, teman masa kecilnya yang bisa dibilang sangat-sangat kawaii banget. Ternyata mereka berdua ini mencintai sahabatnya yaitu Oga Taiyo guys alias Sun-chan. Di tengah keputusasaannya si Joro, datanglah karakter yang bernama Sumireko guys alias si Panshi yang menyukai dirinya seutuhnya guys. Namun si Joro ini tidak menyukai gadis ini dikarenakan dia mengira si Panshi ini adalah cewek yang sangat lugu gitu. Tapi dibalik itu semua, Panshi adalah cewek paling seksi di dalam anime ini. Bahkan langsung jadi bintang doujin anjing. Boku Dakegai Inai Machi atau Boku Machi. Di saat akan terjadi sebuah tragedi, karakter yang bernama Fujinuma Satoru ini mengalami kejadian di mana dirinya ini dikirim kembali ke beberapa menit sebelum tragedi itu terjadi guys. Fenomena misterius itu digunakannya untuk menyelamatkan orang-orang yang akan menjadi korban dari kecelakaan guys. Satoru menyebut fenomena ini sebagai revival. Akan tetapi pada suatu hari dia ini mendapatkan tuduhan telah membunuh orang terdekatnya. Akhirnya Satoru mengalami revival. Namun dia ini dikirim ke masa yang nggak ngotak, sangat-sangat jauh, yaitu 18 tahun yang lalu guys. Tepatnya tahun 1988. Aku tahu anjing, tapi ya nggak sejauh itulah. Jadi bocil lagi dia ini masalahnya. Sehingga dia ini menyadari pembunuhan yang dia alami ini ada hubungannya dengan kasus penculikan dan pembunuhan salah satu teman masa kecilnya bernama Hinazuki Kayo guys, yang diculik dan dibunuh secara misterius ketika dia ini masih kecil. Gua kasih kalian peringatan dikit nih dengan anime ini. Anime ini ada satu scene yang bisa gua bilang lumayan nyesek banget guys. Sampai gua sekarang aja masih bahas pun masih terasa nyesek guys. Jadi gua harap kalian bisa menerima kenyesekannya yang diterima oleh Satoru ini guys. Boku wa Tomodachi ga Sukinai. Karena campuran warna hitam serta warna pirang di rambutnya, Hasegawa Kodaka langsung saja mendapat reputasi sebagai anak nakal atau preman sejak hari pertama dia ini pindah sekolah. Dan ya langsung saja tuh dia ini dijauhi oleh orang-orang guys. Padahal dia ini sebenarnya biasa aja orangnya. Bahkan ketika dia ini di rumah, dia ini bisa dibilang anak yang sangat sopan. Ya terbukti dari dia ini bisa sabar menghadapi tingkah adiknya yang sangat-sangat berengsek banget lah. Nah pada suatu hari dia ini memergoki Yozora yang selalu sendirian sedang berbicara dengan teman hayalannya. Ketika si Kodaka ini mengusulkan agar dia bergabung di suatu klub untuk mendapatkan teman yang nyata, Yozora ini justru membuat klub baru yang bernama Rijinbu guys, atau klub pertemanan, sebagai tempat bagi orang-orang seperti mereka untuk mencari teman guys. Klub ini isinya ya buat orang-orang yang susah untuk bergaul guys. Masalahnya di sini isinya cewek-cewek semua pak. Kalau gua di sekolah itu ya gua malah pengen gak punya temen terus masuk ke klub itu anjing. Horimiya
Alkisah ada seorang gadis remaja yang bernama Hori guys, dimana dia ini ternyata memiliki sisi yang tidak ingin dilihat bahkan diketahui oleh orang lain. Kemudian ada seorang pria remaja juga yang bernama Miyamura. Ternyata remaja ini merupakan salah satu teman sekelas dari Hori. Miyamura adalah sosok remaja yang memakai kacamata ketika di sekolah, tetapi di tempat selain sekolah dia ini tidak memakainya. Begitu juga dengan karakter dan tingkah lakunya yang ternyata berbeda jauh guys. Dia ini terlihat sangat berbeda ketika Miyamura ini di sekolah dan juga di luar sekolah guys. Dan tiba-tiba Miyamura ini bertemu dengan Hori, dimana pertemuan tersebut itu membuat satu sama lain mengetahui rahasia masing-masing guys. Dari pertemuan awal tersebut itulah semakin lama Hori dan Miyamura semakin dekat hingga timbul semacam pertemanan yang tak terduga guys. Nah itulah anime-anime school dimana karakter utamanya itu berbeda ketika di luar sekolah dan juga di dalam sekolah guys. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, and thanks for watching this video. Saya user Neko Pinduri, and sampai jumpa di next episode.